datanglah sesudah mereka, yaitu generasi yang jelek, ya, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, disia-siakan, ya, diacukan, disepelekan, ya, tidak diindahkan. Kemudian dan senantiasa mereka itu mempertuhankan syahwatnya. Jadi hawa nafsunya, syahwat di sini jamak. Ya, kalau syahwat berarti nafsu. Kalau syahwat identik diterjemahkan yaitu hawa nafsu atau segala keinginan. Ya. Bisa dimaknai juga dengan syahwat itu berarti keinginan yang melonjak atau yang kekeh. Ya, keinginan yang kudu harus rada maksa, syahwat. Kemudian yang terjadi bahwa fasaufa yalqauna ghayya, ya, bahwa mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi setelah adanya, ya, di atas kita itu generasi tua, kan di atas kita generasi itu masih tua. Mereka sebutlah beriman, bertakwa dan beramal soleh. Alhamdulillah. Digariskan di Al-Quran, kemudian datang suatu zaman, suatu masa di mana generasinya generasi jelek. Ya, generasi jelek. Bahwa mereka perbuatannya yaitu menyia-nyiakan sholat. Ya, menyia-nyiakan sholat. Tuh. Di sini dimaknai kalimatnya secara langsung dalam hal pemaknaan sholat. Ya, yakni ado'us sholata, tidak dikatakan ado'u qiyamus sholah, gitu tuh. Ya, tidak ada kata akimnya. Ya, tidak ada kata qiyamulnya. Ya. Jadi ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan hal sholat secara lahir. Berarti ini berkaitan dengan hal batin juga, dimaknai nakirah ma'rifat. Jadi bukan masalah nakirahnya saja, bukan masalah jungkruknya sholat, bukan masalah gerakan sholat. Tapi ini sudah berkaitan dengan hal perbuatan dari gerakan sholat, termasuk perbuatan dari bacaan itu sholat. Juga dalam hal pemaknaannya, yaitu tentang hal ketawaduan kita, kehuduan kita, dan kehusuan kita. Yang semula dilatih dalam hal sholat nakirah, diterjemahkan, diaplikasikan dalam sholat ma'rifat. Ya. Sehingga pemaknaannya secara sholat dalam hal ini bisa kita ambil Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kenapa tasnaun tidak takmalun? Ya. Ya kan? Wallahu ya'lamu ma tasnaun diartikan dengan bahwa Allah mengetahui segala yang kau lakukan, segala yang kau perbuat. Tapi ini tasnaun, tidak takmalun. Ya, ini berarti bukan hanya sekedar perbuatan, tapi ini sudah mencetak suatu hasil perbuatan. Ya, jadi perbuatanmu berikut dengan hasil dari si itu perbuatan. Gitu loh. Jika bikin bom ya jadi bom benar gitu loh. Diledakkan ya benar bom suaranya gitu loh. Dom. Ya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan dari mulai awal sampai akhir. Ya, sampai efek-efek segala macam. Yang bikinnya udah mati penerusnya. Ya, dari penemuan itu akhirnya untuk dijadikan pemusnah massal. Ini akan dituntut terus. Ya, orangnya udah meninggal tapi dosanya masih terus-terusan. Ya karena yang ditinggalkan kejelekan. Dalam hal ini pemaknaannya para putra semuanya yaitu bacalah olehmu yaitu tentang hal kitab yaitu yang sudah diwahyukan kepadamu. Ya, jadi fokus kepada segala sesuatu yang sudah diwahyukan, itulah yang berhak untuk diutlukan, ditilawahkan atau disampaikan. Kita memerintahkan kepada santri kita untuk zakat, infak, sedekah, berbuat baik, beramal soleh. Kita alhamdulillah sudah menerima itu wahyu dan kita sudah menjalankan itu wahyu. Ya,
Sebab banyak yang hanya baru hafalan secara ayatnya saja, ngerti secara ayatnya saja, belum memperbuat, keburu disampaikan. Ya, keburu nasihatin orang, keburu untuk ngajak orang, padahal dia sendiri belum pernah melakukan. Nah, ini yang seharusnya menjadi nikmat besar, jadi laknat besar nantinya. Ya, karena orang lain selamat, dianya enggak selamat. Ya. Dalam hal pemaknaan, wa aqimus sholat, maka dirikanlah, dalam hal ini sholat, dan dirikanlah sholat. Dimaknai sholat itu adalah untuk mendirikan, yaitu tentang hal kewahyuan yang sudah ada pada diri. Ya, caranya menyampaikan. Jadi dalam hal kategori, ya, menyampaikan ayat pun itu merupakan bagian daripada aqimis sholat, bagian daripada mendirikan sholat. Kok bisa? Kan begitu pertanyaannya, kok bisa? Ya, secara lumrah saja. Ya, secara lumrah saja. Pak Romo orang Islam. Orang Islam dong. Bisa baca Quran? Enggak. Tuh kan? Ya. Kok orang Islam nggak sholat? Ya nggak apa-apa sih. Nah kan? Ya. Jadi ini berkaitan. Jadi dalam hal apa yang diakimkan, ya, yaitu berkenaan dengan hal keagamaan yang diikrarkan melalui dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tegakkan. Menegakkan itu semua dimaknai dengan sholat. Ya, dirikan sholat, dirikan syahadat, termasuk juga dalam hal mendirikan apa-apa yang sudah menjadi kitaban bagi diri. Ya, kitaban bagi diri berarti ketentuan, kepastian yang sudah ada pada diri. Allah menyatakan, sebutlah berkurban itu wajib bagi yang mampu. Lah kita mampu. Ya, itu kan baru sebatas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ya, maka angkat menjadi kewajiban diri, sehingga berkurban karena kita orang mampu, maka hukumnya kitalah yang mewajibkan diri untuk berkurban atas perintah Allah. Jadi double pahalanya. Nurut kepada perintah Allah dan melaksanakan perintah itu dengan keikhlasan, dengan keniatan diri, bahwa itu adalah beban diri. Nah, dimaknai beban itulah yang dimaknai dengan alas soli atau alas sholat. Ya, jadi beban. Kemudian pemaknaan dalam hal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah menahan atau mencegah, yaitu perbuatan fahisha wal munkar, ya, atau keji dan mungkar. Ini kemampuannya hanya menahan, mencegah. Coba kaitkan tadi dengan Maryam 59. Generasi yang jelek yang menyia-nyiakan sholat, berarti mereka menyia-nyiakan pencegahan keji dan mungkar. Keji dan mungkarnya saja mereka tidak cegah, maka yang terjadi kekejian dan kemungkaran merajalela. Karena pencegahannya tidak ada. Ibaratnya disuruh mencegah, malah segala macam. Terlanjur sakit mengobati, sibuk kan jadinya. Ya, makanya biasakan belajar atau membudayakan, lebih baik mencegah daripada mengobati, kan begitu? Ya. Dan yang pasti kaitannya bahwa mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan, yaitu hawa nafsu atau syahwatnya. Yaitulah karena pencegahannya tidak ada, maka yang terjadi kebablasan semuanya tentang hal keji dan mungkar, jadi nyata kekejian dan kemungkaran. Ya. Kemudian pemaknaannya waladzikrullahi akbar. Lah caranya yaitu dengan senantiasa menzikirkan atau mengingat Allah secara akbar, besar, secara sering, secara agung, ya, dalam hal perbuatan apa saja. Kan begitu? Masuk ke rumah saudara, nggak ada orangnya nih, ada HP di meja, kan begitu? Karena kita zikrullahi akbar, aduh, walaupun kita punya pangabutuh banyak, nggak punya duit, kalau mencuri karena kita udah mendahului dengan zikrullahi akbar, yang terjadi mau teh. Ya, nggak jadi nyolongnya, nggak jadi ngembat barang punya saudara, apalagi punya tetangga. Nah itu, ya.
Diketahui semua perbuatanmu dari mulai titik 0, 0%, 30%, 50% sampai kepada 100%. Diketahui semua, yaitu dimaknai dengan wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kemudian dalam hal tersebut secara pencegahan dimaknai bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, pencegahan mah nggak harus sering-sering, tapi yang rajin, yang rutin. Sholat juga sama. Benar, zuhur ya waktunya dari dulu sampai sekarang tetap zuhur waktunya, rokaatnya masih tetap segala macam, maghrib ya tetap, benar, waktunya rokaatnya nggak pernah berubah kan? Ya sering-sering maksudnya kan? Maksudnya harus sering dilakukan secara tiap hari dari hari ke hari.